Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kasus tambahan dari lipid. Pada kasus yang pertama, pada kasus tambahan ini yaitu kasus 3, di sini ada sebuah gambar. Kita diminta untuk melengkapi garis-garis yang ditunjukkan. Dari teman-teman, apakah ada yang bisa menyebutkan satu persatu dari jurnal yang didapat ataupun artikel teman-teman, ataupun buku? Mohon izin, Aulia. Ya, silakan. Saya izin mencoba menjawab dari pertanyaan kasus 3. Mungkin saya share screen aja, Aulia. Izin share screen. Ya. Oke. Baik. Mungkin ini yang dapat saya jawab. Saya juga dapat dari artikel adanya pada ada beberapa ikatan itu. Yang pertama itu kolesterol, integral protein, priperal, kemudian ada hidrofobik dan hidrofilik. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Aulia. Nanti mungkin saya kirim juga. Ya, saya kirim juga nanti artikelnya di grup WA nanti ya. Baik, terima kasih, San. Dari teman-teman, apakah ada lagi? Ada, Au. Iya, Najwa. Aku juga dapat gambar yang hampir sama kayak Isan tadi, tapi udah kelihatan share screen aku, teman-teman? Sudah, Wak. Ini dari modul tutor blok 2 struktur tubuh manusia dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember 2018. Nah, di sini ada gambar struktur lipid di layar membran sel yang hampir sama kayak yang punya Isan tadi, di mana di sini ada kolesterol, kemudian ada integral protein, ada peripheral, kemudian ada fatty acid yang di atas, adanya hidrofilik dan sugar set chain. Di sini juga dijelaskan bahwa membran lipid itu terdiri dari molekul lipid amfipatik, yakni mengandung gugus hidrofilik atau suka air atau polar, dan juga gugus hidrofobik, yaitu non-polar. Terdapat 3 jenis lipid amfipatik, yaitu ada fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Sedangkan masing-masing jumlahnya bergantung pada jenis sel, tetapi yang terbanyak yaitu penyusun lipid membran adalah fosfolipid. Sekian jawaban dari Najwa. Baik, terima kasih Najwa. Aulia coba untuk menyimpulkan lagi. Berarti di dalam gambar tersebut, di dalam gambar tadi, nah, pada gambar tadi berarti terdapat kolesterol, protein integral, protein peripheral, rantai oligosakarida, hidrofilik fosfolipid, dan hidrofobik fosfolipid. Gitu ya, teman-teman. Berarti tadi ada 2 sumber, yaitu pada sumber yang dari Isan cari tadi, terus dari sumber yang awal cari tadi. Terima kasih, teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah dibahas, jadi kan kita dapat kesimpulan juga
kalau kasus 3 ini dapat dari artikel maupun jurnal tadi. Selanjutnya pada kasus selanjutnya kita akan membahas tentang kasus 4, yang mana di sini molekul kecil seperti Na+, K+, dan Cl- mempunyai koefisien permeability 10-13 sampai 10-10 cm per sekon. Apakah menurutmu ion ini mampu melintasi membran secara langsung? Mengapa? Jika tidak, bagaimana ion tersebut dapat melintasi membran? Di sini Aulia coba untuk membahas terlebih dahulu dan menjawabnya. Aulia mendapatkannya di buku Horton, teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat pada buku Horton ini, teman-teman? Sudah. Nah, di sini pada buku Horton pada chapter 9 pembahasan tentang lipid dan membran pada halaman 278 pada yang telah Aulia blog ini, membran adalah penghalang selektif permeabel yang membatasi jalan bebas sebagian besar molekul. Sebagai aturan umum, permeabilitas molekul terkait dengan sifat hidrofobisnya dan kecenderungannya untuk larut dalam pelarut organik. Dengan demikian, asam heksanoat, asam asetat, dan etanol dapat bergerak melintasi membran dengan cukup mudah. Dan pada paragraf yang keduanya, di sini jelaskan ion kecil seperti Na+, K+, dan Cl- memiliki koefisien permeabilitas yang sangat rendah. Mereka tidak dapat berdifusi melintasi membran karena inti hidrofobik dari bilayar lipid menghadirkan penghalang atau dapat menimbulkan penghalang yang hampir tidak dapat ditembus untuk sebagian besar spesies polar atau bermuatan. Itu dari Aulia, teman-teman. Apakah teman-teman ada mendapatkan sumber yang lain, teman-teman? Mau izin Aulia? Ya, Ihsan. Ihsan izin untuk menampilkan share screen terlebih dahulu. Ihsan ingin menanggapi dari pertanyaan kasus 4. Baik. Baik. Oke. Sebelumnya Ihsan izin menyampaikan Ihsan dapat dari jurnal, mana itu judulnya prinsip dari transport molekul melalui membran sel dalam ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian di sini adanya penjelasan mengenai transport molekul melalui membran sel. Mungkin Ihsan sedikit jelaskan mana membran sel sebagai baril selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal, dan juga sel sel ini untuk hidup memerlukan suplai air lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, sel yang hidup pasti melakukan metabolisme dalam tubuhnya yang akan menghasilkan produk metabolisme seperti gas karbon dioksida dan urea yang harus dibuang secara seluler dan selanjutnya keluar tubuh makhluk mikroorganisme. Arus molekul dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya memerlukan peran pasif dan aktif membran sel.
Kemudian apabila membran sel tersusun hanya oleh lipid bilayer, maka membran sel dapat dilintasi atau dipermeabel oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar seperti molekul O2, CO2, N2, dan hormon steroid. Permeabilitas membran sel semakin berkurang terhadap molekul-molekul hidrofilik atau polar tidak bermuatan berukuran kecil seperti air, urea, dan gliserol, dan molekul-molekul hidrofilik tidak bermuatan berukuran besar, antara lain itu glukosa dan sukrosa. Pada akhirnya nantinya membran sel tidak mudah dilewati atau impermeabel terhadap ion-ion yang bermuatan atau elektrolit. Misalnya H+, Na+, HCO3, K+, Ca2+, Cl-, dan Mg2+. Nah, di bawah juga terlihat gambar dari permeabilitas membran sel terhadap molekul. Mungkin bisa teman-teman lihat sesama. Mungkin itu yang dapat Ihsan sampaikan, Aulia. Baik, Dan terima kembali ke kasih Aulia. ya Ihsan. Apakah teman-teman yang lain ada mendapatkan lagi dari sumber yang lain atau ingin lebih menjelaskan lagi? Ada Aulia. Baik, Najwa. Izin share screen ya. Baik. Oke, ini Najwa dapat artikel Biokimia Transport Molekul dari Fakultas Biologi Universitas Nasional 2008. Nah, di sini dijelaskan tentang transport transselular. Nah, contohnya yaitu difusi sederhana. Kesimpulan dari artikel ini dijelaskan bahwa pada difusi sederhana itu syarat difusi suatu senyawa dapat melalui membran sel, yaitu yang pertama, ionnya harus ion yang berukuran kecil. Kemudian yang kedua, ion tersebut harus memiliki koefisien permeability yang tinggi juga. Nah, di sini ada gambar, jelaskan bahwa gas, kemudian senyawa-senyawa hidrofobik, dan senyawa berukuran kecil yang tidak bermuatan dapat berdifusi tanpa difasilitasi melintasi membran plasma. Nah, sedangkan molekul-molekul yang berukuran cukup besar serta ion tidak dapat. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa CO2, O2, kemudian ada benzen, H2O, etanol, itu bisa melalui membran. Karena yaitu merupakan ion-ion yang berukuran kecil dan koefisien permeability juga tinggi. Sedangkan pada glukosa, kemudian asam amino, dan ion-ion seperti Na+, Ca2+, dan Cl- ini tidak bisa. Karena dia memiliki, kita bisa lihat bahwa Na+, Ca2+, dan Cl- ini memiliki koefisien permeability yang rendah. Jadi dia tidak bisa melalui membran sel ini secara langsung. Begitu. Sekian dari pendapat Najwa. Baik, terima kasih Najwa. Nah, tadi juga sudah dapat jawaban dari Ihsan dan Najwa, juga dari Aula juga. Apakah dari Fitria, apakah ada jawaban lain atau bagaimana Fitria? Izin menyimpulkan jawaban dari teman-teman aja, Om. Oh, baik. Jadi kan ion Na+, K+, dan Cl- itu tidak dapat berdifusi karena tidak bisa melintasi membran secara langsung. Nah, karena ion tersebut memiliki koefisien permeability yang rendah, walaupun ion tersebut termasuk ke dalam ion yang berukuran kecil. Maka agar dapat melewati membran, ion-ion ini dapat dilakukan dengan cara difusi terfasilitasi dengan bantuan protein transport. Sekian dari
Baik, terima kasih Fitri. Jadi di sini untuk kesimpulan dari pembahasan kasus 4 yang dikatakan oleh Fitria tadi, membran secara langsung karena Na+, K+, dan Cl- tidak dapat berdifusi atau melintasi membran secara langsung. Karena ion tersebut memiliki koefisien permeability rendah walaupun ion tersebut termasuk ion berukuran kecil. Agar dapat melewati membran dapat dilakukan dengan difusi terfasilitasi dengan bantuan protein. Dengan didapatkannya kesimpulan dari kasus 4 tadi, maka berakhir pula lah kasus tambahan dari lipid ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia, Terima kasih guys. Teman.